teman-teman, kita alhamdulillah bisa kesempatan ke tempat tenun siak atau Mekar Permai. Jadi salah satu perajin songket Melayu atau tenun Melayu yang sudah cukup ya untuk populer. Tidak hanya masyarakat Siak, tapi juga ada dari masyarakat yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang menjadi konsumen beliau. Dan tadi kita sudah kita berbincang-bincang dengan beliau, banyak produk beliau, dan juga ternyata suami beliau adalah seorang penulis puisi, ya, yang mendapat penghargaan puisi terpanjang di Indonesia dari Rekor Muri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Kasmanto Rinaldi, ini dosen pembimbing namanya Modul Nusantara. Dan ini kami memberikan informasi kepada mahasiswa di luar Riau tentang ciri khas Riau, keunikan Riau, sejarah-sejarah yang ada di Riau. Ini yang akan kita ceritakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Madiun, di Bandung, di Semarang, di Malang, dan sebagainya. Artinya seharusnya mereka itu ke sini, Bu. Kami bawa ke sini langsung jumpa dengan Ibu, nengok ini semua. Tapi karena situasi Covid, hanya melalui virtual, hanya melalui daring. Jadi kami memasukkan salah satu songket Melayu ini sebagai sesuatu yang kami ceritakan di dalam kegiatan ini. Mungkin itu yang kami bisa inikan ke Ibu untuk sedikit mungkin menjelaskan terkait dengan songket Melayu kita ini. Silakan, Bu. Iya, kalau kami namanya bukan songket, Pak, tenun ya. Iya, tenun ya. Iya. Tenun siak ini kan dibawa oleh Encik Siti dari zaman Sultan Abu Jalil kan. Jadi dari zaman kerajaan berkembang sampai saat ini. Jadi ini macam warisan handmade tak benda tibanya kan. Jadi proses untuk membuat tenun ini pun dulunya ada di benang yang dari benang sutra, tapi sekarang sudah beralih ke benang katun. Prosesnya pun hampir sama, cuma kalau dulu mesinnya gedoan, kalau sekarang ini dia TBM. Tapi motif tetap kita pertahankan motif-motif yang warisan budaya tak benda tadi. Seperti motifnya tadi kita rebung, ada motif siku buang, siku panji, gitu Pak. Warna kalau sekarang warna ini sudah, kalau dulu kan warna Melayu merah, hijau, kuning, betul, kan, warna-warna raja. Kalau sekarang sih udah campuran, ikut tren warna. Jadi orang sukanya dia memang sekarang ini mengikuti mode lagi. Jadi tenun ini pun tidak dipakai lagi untuk, biasa kan kita pakai tenun ini kan untuk acara-acara resepsi atau acara-acara yang formal lah. Tapi sekarang ini sudah banyak dipakai umum masyarakat, misalnya tadi hari Jumat, gitu, pakai misalnya untuk bawa ke masjid, itu sudah, karena benar-benar aku di larangan sutra lagi. Jadi itulah perkembangan tenun dari dulu hingga saat ini, Pak. Cuma itu tadi kalau dulu kan untuk anak gadis, zaman-zaman kerajaan anak gadis harus pandai bertenun. Nah, kalau sekarang kan sudah jadi macam sentra gitu. Jadi susah juga sih untuk mengembangkan sekarang ini, karena kan anak sekarang lebih pada digital dibandingkan handmade. Nah, itulah perkembangan sampai saat ini. Kalau kami boleh tahu, Bu, kalau dulu membuat atau inilah, kalau yang kami tahu, Bu, ya, songket itu kan bajunya kerajaan, Bu, ya. Itu dibuat untuk raja, untuk putri, ya kan, untuk permaisuri, ya kan. Betul. Kalau perkembangan ini berapa lama membuat satu setel baju itu? Kalau satu setel baju untuk satu orang itu kisaran, kalau sekarang kan kita udah pakai TBM. Iya. Jadi mungkin sekitar seminggu atau 8 hari lah selesai. Kalau sebelum itu, Bu? Kalau sebelum itu memang agak mesinnya kecil, mungkin kira satu bulan. Gitu. Karena waktu itu saya waktu itu ke Lombok ketemu dengan penjahit tenun Lombok itu juga, Bu. Itu membuat satu itu berbulan-bulan itu. Tapi memang setelah jadi harganya tinggi. Karena memang dijahit
manual, Manual. nggak pakai mesin gitu. Betul. Nah, itu. Terus kemudian kita kan bisa melihat banyak di sini nih apa namanya, ada, boleh diperkenalkan ke kami Bu Iya, kira-kira? itu yang itu sih Pak udah mengikuti warna-warna sekarang kan. Kalau Ini apa namanya nih Bu? ini selendang Pak. Oh kalau ini kita, ini selendang Bu ya. Selendang ya. Ini untuk kaum laki-laki atau perempuan? Perempuan biasa selendang dipakai perempuan, tapi kalau laki-laki pengantin biasanya pakai. Tuh. Nah, itu. Untuk perempuan. Ini warnanya macam-macam. Ya, Ini kalau ini biasanya khas kerajaan nih warna ini Bu ya. Zaman dulunya ya. Agak cerah, agak ini. Ini benang-benangnya Bu ya. Iya. Ini benang-benang yang digunakan untuk membuat tenun. Ya. Benang-benang rayon sekarang. Benang-benang rayon ya. Kalau dulu ini sutra. Sutra, semua sutra. Sama dengan yang kita ceritakan tentang kerajaan Siak itu. Dulu Siak ini kan pusat perdagangan Bu ya. Iya. Jadi kapal-kapal asing itu melalui Sungai Siak sebagai pusat ekonomi. Jadi orang ini datang membawa sutra. Iya. Makanya istana Siak itu atributnya mahal-mahal semua gitu, karena Siak bukan Semua. Siak Kursi menjadi aja dari emas Pak. kursi dari emas. Jadi dulu kenapa baju untuk kerajaan itu mahal? Karena benangnya bukan benang Ya, benang sutra. benangnya benang sutra. Ya. Dan makanya hanya kerajaan lah yang berani, yang mampu membeli Ya. sutra, kan kira-kira seperti itu Bu kan? Tapi dengan perkembangan zaman sekarang dengan banyaknya benang sudah mulai berkembang, dan juga mungkin karena sistem kita nggak ada kerajaan lagi Bu ya. Iya. Jadi sudah ini, jadi disesuaikan lah. Sesuaikan. Sesuai Dan dengan mode sekarang. mode, tren, dan juga mungkin kemampuan masyarakat Bu ya. Iya. Dan jadi kisaran harga kan bervariasi Betul. tergantung motif dan kualitas benang. Ya, ini bisa dipakai oleh kalangan mungkin ASN Iya, Bu ya. Semua Pak. Semua kalangan Semua bisa. kalangan bisa. Tidak ada peruntukan. Tidak ada. Ya. Warna pun sekarang tidak, kalau dulu kan kuning, hitam tuh kerajaan, kalau sekarang tidak ada lagi. Sekarang sudah ini. Sudah Bu, ya. bergeser anunya. Ya. Kalau ini di lemari ini boleh kami ini? Boleh. Ini ada yang tanja, ada kotak tisu. Nih. Nih teman-teman nih yang ini Pak, kalau itu sudah apa? Ini KW nih Pak. Oh, KW. Jadi Ini yang bandingkan kalau tenun dia seperti ini. Ini tanjak nih ya Bu ya. Iya, tanjak. Ini tanjak Siak. Jadi ini salah satu apa ya, semacam ikon kepala. Ya. Tuh yang inilah Udah kalau jadi orang. perda kalau Siak sekarang. Oh, dijadikan peraturan daerah. Iya. Harus pakai ini. Hari Kamis tanjak. pakai tanjak. Jadi sebetulnya tanjak ini salah satu atribut kebesaran budaya Melayu ya Bu Betul ya. Pak. Namun ternyata di Kabupaten Siak sudah dijadikan peraturan daerah, yang mana setiap hari Kamis Pakai tanjak. harus pakai tanjak. Jumat pakai baju Melayu, pakai kain samping. Hari Jumat pakai pakaian Melayu, Pakai kain samping. pakai kain samping. Tuh. Kira-kira yang dapat kita info. Ini dari ini kok dari tenun Pak, kotak tisu. Ini kotak tisu. Ya. Yang ditenun kan Bu ya? Tenun, kemudian kita bentuk untuk jadi tempat tisu. Ini berapa lama proses pembuatannya ini Bu? Kalau tak tisu 1 hari. 1 hari ini Bu ya? Untuk menenun, dia habis waktu 3 hari untuk membuat. 3 hari. Kalau boleh tahu, mungkin siapa tahu teman-teman ada nanti yang berminat kan? Ini berapa harganya nih? 200.000. 200.000. Ini teman-teman semua. UKM masyarakat lah ya Bu ya? Iya betul Pak. Ini kalau sendal pengantin. Pengantin tak pakai sepatu lagi, sekarang pakai sendal pengantin. Ya, ini Kalau dulu kan yang jantan pakai sepatu hitam kan. Kalau sekarang diganti dengan ini serba tenun. Ini sendal untuk pengantin. Tapi bahannya dari tenun. Bukan sepatu biasa. Iya. Jadi ada kebesaran sebagai seorang masyarakat Melayu. Betul. Mungkin kain-kainnya Pak. ini kain-kainnya nih Bu ya. Ini kain yang belum jadi Bu ya. Ini yang belum jadi nih. Ya. Sudah cerah nih. Ini sekarangnya pun dah ikut-ikut warna sekarang. Ya. Tren lila, warna lila. Ini seperti Ini warna apa tadi Bu? warna lila Pak. Warna lila. Ikut perkembangan lah. Betul. Biasanya Ibu mendapat orderan dari
Saya, Dari orang Siak aja atau ada yang dari luar Siak? kalau sekarang Pak di Riau lah, Riau khususnya umumnya luar Riau. Ada yang dari luar Riau, Bu? Ada, Dari Jakarta, mana, Bu? Bandung. Wah. Itu apakah orang Riau juga atau orang bukan Riau yang Kadang gini Pak, misalnya ada persatuan dokter ngadakan acara seragam nanti dari Tenun gitu, atau persatuan gitu. Ya, syukurlah, alhamdulillah. Ya, Ternyata ibu ini organisasi. salah satu pengusaha kain tenun di Siak yang juga cukup terkenal. Bahkan apa namanya, pelanggan ya atau apa istilahnya? Konsumen lah, konsumennya tidak hanya di Kota Siak, tapi Provinsi Riau dan luar Provinsi Riau. Bahkan Jakarta, Bandung, mesan. Sumatera Utara mesannya ke sini kalau dalam membuat tenun. Oke, baik teman-teman, ini kita tiba di tempat penenunan. Jadi ini merupakan alat penenun ya, Bu? Iya, ini. Nah, ini merupakan alat penenun. ATBM namanya. Apa tuh namanya? ATBM. Nah, namanya